Maka Fahmi ayo ngajak, ulung ini pahala wajib ini. Ya. Orang yang memulung pahala wajib ini insya Allah. Coba lihat mau sholat tuh isinya pahala kan. Wudu pahala, masuk masjid pahala, ketemu kawan salaman gugur dosa, ngucap assalamualaikum pahala. Wah Pak, banyak niat. Apalagi masuk masjid baca niat iktikaf pahala. Habis sholat duduk, sepanjang duduk itu malaikat bersolawat kepada kita. Doa yang diucap oleh malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa banyak mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini tentu tidak bisa dihargai dengan harga emas, harga uang, atau harga apapun. Kopi yang nikmat ada di hadapan kita, kalau tidak ada sehat tidak nikmat. Rokok yang Bapak hisap kalau tidak sehat celaka, kan? Apalagi yang bakar makan sate kalau tidak sehat, mohon maaf, renyahnya kacang, lembutnya lontong, ya, asin dan manis itu tidak bisa kita nikmati. Maka nikmat Allah itu tidak selamanya untung perdagangan kita. Ya, makanya kita ketika kali dapat nikmat bacalah alhamdulillah. Nah, atas semua nikmat ini mari kita banyak memuji Allah. Tadi ketua kita berkata yang hadir ini penuh dengan nikmat dari Allah. Nikmat kehidupan nih, nyawa yang ada dalam diri kita ini nikmat luar biasa, dimana kehidupan itu bagi orang yang beriman untuk menambah pahala. Kalau kita sudah meninggal dunia, ya, pahala yang akan kita lakukan inqata'a amaluhu, putus amalannya. Tapi ingat, amalan orang yang mati itu sendiri. Tapi kalau amalan orang yang hidup untuk kita, ada yang ittifaq ulama boleh, ada yang berbeda ulama tak boleh. Yang ittifaq contohnya apa? Doa untuk orang mati. Tidak ada ulama yang menolak doa untuk orang mati tak sampai. Ya. Dan bahaya kalau ada orang berkata doa yang sampai itu kalau doa yang datang dari anaknya baik. Di sini nanti akan muncul ketidakadilan Allah. Bagaimana kalau ada orang yang tidak punya anak, dia mati, siapa nak doakan? Tetangga tidak boleh berdoa, ya kan? Nah, maka doa ini nak dari anak, nak dari siapapun, itu sangat sampai. Ulama tidak ada yang menolaknya. Bahkan ada sebuah hadis berkata, al-mayyitu syabihul ghariqil mutaghawwis. Yang namanya orang mati itu persis orang yang sedang tenggelam minta pertolongan. Apa yang diminta? Yantadhiru da'watan, menunggu doa, min abihi, dari ayahnya, au ummihi, dari ibunya, au waladihi, atau dari anaknya, au sahibihi, atau dari teman-temannya. Tuh, ini hadis Nabi. Sedangkan kita ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, walaupun wong Pariaman mendoakan wong Palembang boleh, tidak harus ada hubungan nasab. Ya, itu salah satunya. Itu nikmat dari Allah. Maka ketika kita masih hidup ini, masih galak hadir dalam majelis ini luar biasa. Kenapa? Banyak orang yang hadir dalam majelis bola, majelis gap, yang singgung, ya kan? Majelis nongkrong-nongkrong, yang itu di situ tidak ada pahalanya.
Tapi duduk di sini, sepanjang duduk mendengarkan ilmu, apa kata Rasulullah? Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Idza ra'aitum raudhatan min riyadil jannah farta'uha. Kalau kamu melihat taman daripada taman surga, jago taman itu. Maka bersyukur nih pengurus, termasuk kakanda kami Pak Sidi Dedi ini, menjaga majlis ini supaya tetap hidup, dinikmati oleh cucu-cucu daripada apa? Mereka yang termasuk dalam kelompok PKDP. Ini sama sepertinya menjaga taman surga. Kalaupun nanti yang hadir cuma 1 orang, tetap dijaga. Tetap dijaga. Majlis ini majlis berharga. Lalu ditanya, apa itu taman surga? Hilaqul dzikri, kelompok zikir. Termasuk kelompok zikir di dalamnya apa? Kelompok-kelompok yang belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu saya ngajak nih, kita yang masih tergerak hatinya untuk ibadah, untuk ngaji, ini nikmat dari Allah. Apalagi nengok ada yang muda-muda semangat ngaji, ini jarang, ya, jarang. Terlihat di situ ada yang masya Allah yang muda-muda. Kalau yang beliau nih yang tua-tua ini kategori wajar kalau rajin ngaji, ya. Tapi kalau yang muda-muda rajin ngaji itu kategori luar biasa, ya. Karena bukan apa-apa. Taman surga ini kalau tidak kita yang jago, siapa? Siapa? Karena promosi neraka ini lah banyak nih ya. Betul tak? Betul tak kira-kira promosi neraka ini banyak? Woi banyak nih, baru buka HP, la ilaha illallah. Ditengok haram, tidak ditengok barang bagus, ya. Ini promosi-promosi neraka ini banyak niat. Dan memang promosi surga ini kurang laku. Bagaimana nak laku? Yang hadir pakai imamah, pakai jubah, ya kan? Kalau promosi neraka tuh masya Allah, ditengok mata sedang, ditambah lagi dengan joget momerenya, masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang muliakan, Bapak-bapak semua, keluarga PKDP, ya, saya ini juga termasuk keluarga PKDP karena mertua perempuan kami, ibu mertua kami, rahimahullah, yang sudah Allah cabut, yang sudah Allah jemput, ya, itu juga dari Pariaman. Ini ibu mertua kami. Kebetulan orang tua saya, orang tua dari mertua ayahanda kami, Bapak Syarifuddin, itu juga dulu di sini, tetangga kita di sini, ya. Nah, ini yang pertama ungkapan saya, ayo kita banyak mengucap alhamdulillah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami ceramah di salah satu mall di Linggau ini. Gelang atau jam kita yang harga 2 juta, 3 juta itu menjadi indah karena di tangan kita. Jadi yang paling berharga itu tangan atau jam kira-kira? Tangan. Seharga mahal apapun kalau kita tidak punya tangan, nak mana naruh jam itu? Sehebat apapun kamu punya cincin, batu akik apapun yang galak dijual oleh pial itu, ya, bacun, ya, apapun nama batu itu, yang bikin indah tuh karena dia di jari. Mahal mana jari dengan cincin? Jari. Mahal jari. Ini nikmat dari Allah. Kita yang katanya butuh modal yang utama sehat hidup. Hebatlah otaknya, hebatlah duit modalnya, tapi kalau badan sakit tidak akan bisa apa-apa, ya. Maka kami ngajak, ayo kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak Sidi, ya, Bapak Edi, saya ini cangkok ginjal, ya. Bukan main merasakan nikmat dari Allah itu. Gagahlah katanya bunyinya aku LC, gagahlah bunyinya katanya aku MAG. Kapan sudah terkapar lentak gagal ginjal, ya, habis. Bahkan mudah tersinggung. Kenapa? Ketika kita sudah terkapar sakit, tidak semua orang menghormati kita. Bahkan kadang-kadang tersinggung kita gara-gara apa? Biarlah kakak dosa ikut, kita baik yang jalan tuh. Wah ya Allah. Nah, makanya bapak-bapak yang saya lihat sampai tua, sehat, ngopi masih bember-ember,
Ini bukan main. Baru yang kena diabetes, sekedar buat nakari gula, syukuri. Ya, yang baru kena, aku nih tidak baca lagi makan gula bersendok-sendok, tidak apa-apa, syukuri. Kenapa? Semua proses anggota tubuh dan galo-galo kita satu saat akan berkurang satu persatu daripada anggota tubuh. Mata sudah tidak jelas, telinga sudah tidak jelas, ya. Nah, gigi. Nah itu cano nak minta lontongnya baik gitu. Tidak dapat caknya daging sapi kena gigi habis, ya. Berikutnya, selain kita banyak memuji Allah, kita ini jangan takut bersolawat kepada baginda Nabi, ya. Jangan terlalu kita percaya dengan ucapan orang. Jangan memuji Nabi berlebih-lebihan. Tak katik memuji Nabi berlebih-lebihan kecuali Allah. Al-Quran berkata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu perintah Allah. Bahkan perintah Allah yang Allah sendiri melakukannya adalah salawat kepada baginda Nabi. Allah ngasih perintah solat, Allah tidak solat, dan tidak mungkin pula Allah solat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, Allah tunjukkan dulu Allah dan malaikat bersolawat kepada siapa? Baginda Nabi. Ada apa kita lagi takut bersolawat? Hanya gara-gara kita jangan seperti orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi. Allah memuji Nabi lebih tinggi daripada pujian kita. Apa pujian Allah buat Nabi? Innaka la'ala khuluqin azim. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau berada ala, di atas. Coba, bukan engkau itu akhlak yang bagus, enggak, engkau berada di atas akhlak yang agung. Berarti ada akhlak yang agung, Nabi di mananya? Nabi di atasnya. Sehebat manusia yang ada berakhlak di muka bumi ini, semua Nabi berakhlak. Berarti baginda Nabi berada di mana? Di atasnya. Siapa yang paling hebat memuji Nabi? Yang tidak boleh itu kalau kita menganggap Nabi Tuhan, ya. Sepertinya orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, lalu apa? Oh, Tuhan Isa. Melihat Nabi Isa bisa mendatangkan makanan mangkok yang kosong langsung berisi, oh Tuhan. Tidak. Nabi Muhammad punya mukjizat lebih hebat daripada Nabi Isa. Kalau dia omong Tuhan, lebih layak Nabi Muhammad disebut Tuhan. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak ada lain, Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Seperti rasul-rasul yang lalu telah berlalu. Sehebat apapun Nabi Muhammad, dia bukan Tuhan. Nah, selagi kita bersolawat memuji Nabi pada batasannya, tidak ada istilah ghulu, tidak ada istilah berlebih-lebihan. Ustaz, mana mi kami solawat ini? Solawat itu ada yang memang warid dari Nabi, ada yang memang ditambah oleh ulama sebagai bentuk pujian. Tidak jadi masalah. Yang warid dari Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat Ibrahim, afdhalus salati ala nabi, sebaik-baik salawat yang kita baca dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ini afdhalus salat. Nak ditambah Sayyidina boleh, ya. Karena Sayyidina itu ungkapan kita. Sama seperti saya manggil orang tua kita Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri. Tidak mungkin anaknya manggil namanya baik. Ri. Ayah. Ada tambahannya ayah. Nabi Muhammad memang tidak mungkin. Karena gini, ada sahabat, ya Rasulullah,
kami ini gimana bersolawat kepadamu? Kalau mengucapkan salam kami bisa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau untuk bersolawat, gimana bersolawat kepadamu? Kami rasanya tidak layak bersolawat kepadamu. Diajarkan oleh Nabi, minta sama Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Nabi tidak tambah Sayyidina? Tidak mungkin Nabi menghormati dirinya dewe. Tentu menyebut dengan tawadhu, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita nambah Sayyidina ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Surah An-Nur ayat 36 kalau tidak salah. Nanti dicek surah An-Nur. Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. Jangan kau menjadikan panggilanmu kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil kalian satu sama lain. Ya, kita kalau seumuran aku dengan Pak Edi ini manggil Edi. Tapi kalau beliau di atas kita, ada kata panggilan kando. Apalagi wong tua kita panggilan ayah, ya. Tidak bisa kita manggil, wah Muhammad mana? Muhammad, apalagi zaman sekarang Muhammad banyak nian, Muhammad tukang sate, Muhammad tukang cendol, Muhammad tukang parkir. Nama aku lah Muhammad pula, Muhammad Atik Fahmi. Tidak baca lagi kita nak manggil Muhammad baik. Apalagi Muhammad kece. Mana yang menghina Nabi Muhammad? Namanya Muhammad pula. Yang Muhammad kece itu. Ya kan? Nabi Isa. Maka kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaupun tidak mau nambah, tidak apa-apa. Dan itu bukan penambahan yang diharamkan. Emang ada dalil lagi? Nabi Duna Sayyiduna. Ada. Ungkapan Nabi Dewi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini pemimpin seluruh anak Adam, tapi tidak sombong. Maka kita gunakan Sayyidina. Ini masih mukaddimah Pak ya, belum pengajian, belum, masih lama. Ini masih baru sholawat ini. Jadi ini belum ngaji kita ya. Baru mukaddimah, pembukaan. Aku ngajak kita semua jangan takut bersolawat kepada baginda Nabi ya. Jadi mau solawat yang sesuai dengan waridnya baginda Nabi boleh, atau solawat yang menyebar tadi, solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, atau solawat yang tadi solawat Ibrahimiyah, atau mau solawat seperti yang dipraktekkan di hari salam, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar, cahaya dari cahaya, wa sirril asrar, rahasia dari segala rahasia, dan selanjutnya. Karena ujungnya tetap Allahumma salli. Kapanlah berubah, Allahumma salli sallallahu alaihi berubah, itu yang perlu dipersalahkan. Sekarang jadi pertanyaan, ini sedikit ilmu. Allah merintahkan kita untuk salawat. Bersalawatlah kamu kepada baginda Nabi. Lalu kok kita minta lagi sama Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan lucu. Kita diminta oleh Allah bersolawat, lalu minta Allah lagi bersolawat. Kira-kira apa jawabannya Pak Azwar? Allah minta kita bersolawat. Kenapa kita tidak bilang usolli ala Muhammad? Kenapa kita tidak sholaitu ala Muhammad? Minta lagi sama Allah, Allahumma sholli, ya Allah tolong bersolawatlah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah merintahkan kita solawat, kita minta lagi sama Allah untuk bersolawat. Apa jawabannya? Karena tidak ada yang layak bersolawat kepada Nabi Muhammad kecuali siapa? Allah sendiri. Maka kita minta lagi sama Allah, ya Allah, aku minta engkaulah yang bersolawat kepada siapa? Kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tidak bisa menyebutkan usolli ala Muhammad, sholaitu ala Muhammad. Kita minta lagi sama Allah agar Allah lah yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita artikan Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan artinya aku bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma ya Allah sholli, bersolawatlah engkau kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Seperti beginilah kira-kira ya. Seperti contoh,
Tadi Pak Dedi ngajak, ayo kita berkorban, ya, ayo berkorban kamu semua. Berkorban tuh bisa jadi ngurus dewe, bisa jadi diurus oleh kelompok. Datanglah orang, siap, aku nak berkorban, tapi minta tolong kau yang ngurus kurbannya. Sama seperti itu. Kenapa kita nak ngurus dewe lah, nak mikir yang nyembelihnya, lah nak mikir apa? Yang baginya bulok, belum ongkosnya bulok, prosesnya. Sama seperti itu. Tapi ini lebih daripada itu maknanya. Nah, oleh karena itu Fahmi ngajak kita galau-galau, ya, sholawat ini tidak katik waktunya, kapan baik, dan tidak katik syaratnya, tidak harus bersuci, tidak harus ngadap kiblat, ya. Sholawat ini bebas, asal di tempat yang memang terhormat. Di WC dimakruhkan, karena walaupun bagaimanapun nama Nabi Muhammad kalau ada tertulis di cincin kita atau di baju kita, tidak boleh masuk dalam apa? WC. Maka kita bersolawatlah di tempat-tempat yang terhormat, walaupun di rumah, di mobil, di kendaraan. Dan orang yang bersolawat kepada baginda Nabi akan mendapat 10 solawat dari Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ulama Yaman, berkata, sekali saja Allah bersolawat buat kita sudah dapat lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi kalau Allah bersolawat untuk kita berapa banyak? 10. Makanya Fahmi selalu mengawali solawatan kita ini, ya, itu majelis kita ini dengan solawat atau dengan zikir yang lain. Dan kalau kuping kita lagi bunyi, baik yang kanan mau yang kiri, bersolawat kepada baginda Nabi. Jangan apa dari mana modelnya ini? Siapa yang galak kuping berdenging? Nah, ulama berkata itu namanya tonin. Kalau seandainya kuping kita berdenging, itu tanda baginda Nabi ngingetkan kita untuk bersolawat. Makanya ketika kuping kita berdenging, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan nekar-nerka. Siapa ngomongnya aku? Ini nih. Siapa ngomongnya aku? Ya, cakiwan. Kalau kuping kanan berarti wong ngomongi baik, kalau kuping kiri berarti wong ngatoi gitu. Nah, itu aku tidak tahu dari mana sumbernya, tapi mungkin dari nenek wong-wong tua kita. Tapi ajar ulama, mau telinga ini yang berdenging sebelah kanan, mau yang berdenging sebelah kiri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini saya dapatkan dalam kitab Tuhfatul Murid, ya, dalam kitab apa? Tuhfatul Murid. Dan mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini saya bertanggung jawab di hadapan Allah, semuanya ada sumber ilmunya, ya, bukan diambil dari koran-koran atau dari selebaran-selebaran, ya, karena memang ngaji kepada guru dan guru, ya. Nah, bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah, jamaah pengajian PKDP, pesan saya buat kita galau-galau, jadilah pemulung pahala, ya, jadilah apa? Pemulung pahala. Fahmi ngajak kita ini, ayo kita pulung pahala. Pertama yang kita pulung pahala wajib. Pahala wajib jangan tinggal. Dan mohon maaf, apa beratnya pahala wajib kita? Sholat 5 waktu, 1 kali sholat 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Lamulah jago toko, lamulah ngantor. Tuh di mall yang saya ceramah, sip orang tuh berbagi sip per 8 jam. Sanggup dia begawi 8 jam, sholat 25 menit? Tidak sanggup. Tapi aku bukan ngomongi wong sini, bukan. Aku ini ngomong jamaah lain. Kalau jamaah sini insya Allah tidak jauh beda. Ya. Begawe kemana-mana, tahan berjam-jam, jadi tukang tahan berjemur-jemur, jadi penambal ban tahan kotor-kotor, ya. Kalau ada nih mohon maaf, yang jadi petani sanggup berlumpur-lumpur, yang di pasar sanggup berbau-bau dengan bau pasar,
Lalu ada apa sholat yang 5 menit kita tak sanggup? Kalau ada orang sholat subuh sampai 3 jam sesat, habis pula waktu. Ya? Sholat subuh 3 jam, gila. Ya? Macam surat apa pula sepanjang itu? Kalau lagi terajang makmum pula, ayo mak, mikir. Ya? Lama lah kita ngaji daripada sholat. Ya? Ini coba lihat. Padahal sholat itu tak kata beratnya. Dan waktu sholat, waktu yang tepat. Subuh, waktu wong bangun. Zuhur, waktu wong istirahat. Asar, waktu wong balik begawi. Maghrib, memang waktu santai. Isya, bebas. Nak pas waktunya boleh. Sebagian ulama, kalau ada yang kepengen tidur dulu, kepengen nanti isyaknya jam 12 atau pertengahan malam atau sepertiga malam, tidak jadi masalah. Tapi yang memang punya kemampuan. Ya, ini payah. Aku nak tidur dulu isyak, subuh bangun, lah lewat pula. Ya, subuh lah lewat pula. Ujung-ujungnya diamlah kepalangan, tak usah sholat. La ilaha illallah. Nih perintah Allah yang ringan. Perintah Allah wajib ini tak banyak. Maka Fahmi ayo ngajak, ulung ini pahala wajib ini. Ya. Orang yang memulung pahala wajib ini insya Allah. Coba lihat mau sholat tuh isinya pahala kan. Wudu pahala. Masuk masjid pahala. Ketemu kawan salaman gugur dosa. Ngucap assalamualaikum pahala. Wah, Pak, banyak niat. Apalagi masuk masjid baca niat iktikaf, pahala. Habis sholat duduk. Sepanjang duduk itu malaikat bersolawat kepada kita. Doa yang diucap oleh malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Jadi bapak-bapak habis sholat duduk baca zikir, nak bareng boleh, nak dewean boleh. Dem lah ribut masalah ini pening kepala. Ujungnya yang tak sholat ngomong, untung aku tak sholat. Mendak tu milu ribut pula. Yang nak kunut, ayo. Yang tak nak kunut, sudah. Biar yang di luar sholat masjid jangan dia bersyukur. Aku syukur nih anda sholat subuh tadi. Mendak tu milu ribut. Jadi yang bersyukur siapa? Yang tak sholat. Sekarang ni sudah tak zamannya lagi. Yang mau yasinan monggo, yang tak mau sudah. Aku tak yasinan, aku baca doa baik, tak masalah. Berhentilah PKDP nak ribut main ini terus. Yang galak hadir yasinan baca doa, ngopinya jadilah. Kada apa gitu nih Islam sama Islam nak beribut terus. Lah capek. Aku nih Pak dari kuliah berdebat diskusi, tidak berhenti. Ya. Dia punya hadis, kita punya hadis. Dia punya ayat Quran, kita punya ayat Quran. Beradu mulut tak selesai-selesai, ujungnya apa? Sama-sama sholat subuh tapi mata saling melirik, tak senang. Tak kunut. La ilaha illallah Muhammad. Begitu dia, tak wirid. La ilaha illallah. Ada apa kita ini? Ya? Wirid habis sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi. Lagi wirid habis sholat kadang-kadang tak juga mesti harus duduk di tempat, sambil nyupir, sambil jalan. Cuma kelebihannya bagi orang yang duduk habis sholat apa? Dapat sholawat. Dapat sholawat dari malaikat. Tuh. Ya. Saya ini labelnya ya tentu orang yang senang wirid habis sholat, senang kunut, ya. Tapi kita tidak perlu nak selalu ribut. Nah kadang-kadang yang jadi masalah, ada yang kawan-kawan ini memang nyalai wong terus. Ada dulu, ada yang begitu jado. Ya. Kadang-kadang kita yang kuliah sampai ke Yaman nih jadi buyan di mata dia. Aku ngapa buyan laku daripada dia. Aku ngaji kitab Bulughul Maram, aku ngaji kitab Minhajut Thalibin, aku ngaji kemana kemari,
Ngapa laju yang kuliah lebih loloh daripada yang tidak belajar ini? Ya, laju disalahkan loh gitu. Tapi ala kulli halin, biarlah. Jangan kenaku. Nabi Muhammad dikata orang jahiliyah loh. Apalagi Muhammad adik pahami. Ya. Nah, ini bapak-bapak wajiban. Ya. Yang kedua, polong pahala puasa. Minimal puasa yang wajib. Apa beratnya puasa Ramadan? Berapa lama kita puasa Ramadan? Kalau ada yang ngomong sebulan sesaat, dah kati-kati kita puasa sebulan penuh. Kita puasa cuma dari pagi sampai sore. Malam tak puasa gitu. Malah dendam malam. Habis tarawih nonton, ya. Tarawih juga dia tidak bertugas, milu sholat. Sampailah yang ma'asyir, yang mana yang bertugas jadi imam. Nah, ya cukup amin be surah amin, ya kan? Tapi kapan habis tarawih dia paling banyak ngabis cincau. Bertugas tidak, jadi Bilal tidak. Kapan cincau habis tarawih dia yang paling habis. Uji imam kurang ajar nih. Aku cuma semangkok tidak habis. Ya, ada yang jaga ada. Hadir dah. Biasanya yang ketawanya paling besar dia tuh lah. Hah? Apa beratnya kita puasa di bulan Ramadan? Dah kata berat-beratnya. Berarti kalau dihitung puasa kita itu cuma siang baik, dari 30 hari bulan Ramadan itu cuma 15 hari. Dalam setahun 15 hari puasa Ramadan ndak kuawo itu apa kendak kamu? Puasa Senin Kamis ndak sanggup ndak apa-apa kata Nabi. Bagi yang mau, bagi yang mampu monggo. Bahkan Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang puasanya paling sedikit. Dia hanya puasa Ramadan, sunnahnya cuma Senin sama Kamis. Yang Ayyamul Bir, yang Arafah, ada momen-momen tertentu lah. Dibandingkan sahabat yang lain, Abu Hurairah itu apa? Puasa sunnahnya yang paling sedikit. Apa kata Abu Hurairah? Saya kalau puasa orangnya mudah lemas, ya. Jadi saya bukan memperbanyak puasa, memperbanyak sholat sunnah. Ya, tuh tadi hampir tuh kayak ngomong, aku tulasan, aku ikut Abu Hurairah, makanya aku jarang puasa sunnah. Aku nih miru Abu Hurairah. Tapi yang diinget, yang diikut, yang tidak puasanya baik, yang sholat sunnahnya tadi, nah itu aku milu Abu yang lain. Abu rokok lah mungkin. Ini yang kadang-kadang repot. Zakat, mohon maaf, zakat fitrah, apa beratnya? Setahun sekali cuma 30.000. Setahun sekali Pak Siko uang berapa? 30.000. Mahal lah rokok kamu tuh nah daripada zakat fitrah. Beli hampir setiap hari, ngisi kuota 150.000. Zakat fitrah nak mayarnya beribut antara 27 sama 30. La ilaha illallah. Teko Pak Dedi ribut. Jadi kita ini 30 atau 27? Oi Pak, 30.000 ya Rabbana ya Karim. Allah minta setahun sekali. Kita tidak pernah berdebat apa hukumnya kita beli kuota. Tapi ini bukan PKDP, bukan. Kalau PKDP paling siko 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Ya, la haula. Makanya pulung pahala ibadan gitu, pulung pahala harta gitu. Ya, haji, apalagi haji seumur hidup sekali. Malah beratlah acara pernikahan anak kita. Siko anak tuh mohon maaf, acara pernikahan siko anak tuh habis berapa kira-kira Pak? Di atas 100. Itu yang mungkin mewah, ya tak? Semurah-murahnya 60, 50. Allah cuma minta 30 juta seumur hidup. Jadi Allah tuh sebenarnya tidak banyak minta dengan kita. Tidak ada pemulungan pahala ini tidak sanggup. Tapi na'udzubillah min zalik, kita mulung dosa tiap hari. Itu aku, bukan kamu, bukan. Aku nih mulung dosa terus. Naik pesawat mulung dosa.
Selamat pagi Bapak, silakan selamat datang di pesawat kami. Mato cantik pula muda ini. Lah dosa. Ya. Masuk di bank mak itu pula. Masuk di hotel lah mak itu pula. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Dalam hati kita banyak. Ya. Masya Allah. Nah, ayo ya, wahai keluarga kami semua, orang tua kami semua yang muda-muda, coba tengok, coba timbang-timbang, coba duduk. Oh ya Allah, ternyata apa yang Allah minta ini tidak banyak. Justru yang banyak itu permintaan kita dewe. Allah minta cuma sholat, puasa, zakat fitrah bagi kita yang bukan kategori yang wajib bayar zakat mal. Yang zakat mal itu bagi yang punya harta simpanan sebanyak berapa? 93 gram. Tuh di Palembang tuh ada wong yang paling kaya. Zakat malnya berapa? 1,5 miliar. Yang ngurus zakat malnya teman-teman saya yang dulu pernah sekolah di Yaman, Habib Mahdi dan segala macam. Ya. Beb, tolong urus Beb, aku udah galak nengoknya lagi. 1,5 miliar zakat mal. Kita 30.000 bertengokan terus. Besar nih. Apalagi nak sekedar diajak kurban. Padahal kurban itu Pak, satu tetes darah itu belum nyampe ke bumi, tetes darah tadi satu tetes itu sudah menjadi pahala besar di sisi Allah. Dan kurban itu Pak, mohon maaf, teko bulunya, teko tulangnya, teko dagingnya, teko darahnya, ketika kita nanti ditimbang oleh Allah pahalanya, itulah yang nambah kita. Contoh Pak Heri ya, ketika ditimbang uji malaikat neraka ini tuh datang kurbannya, ikut ditimbang di atas itu, memberatkan timbangan baik kita. Tak percaya, matilah. Apalagi yang namanya kebaikan ini bagi Allah dilipat gandakan. Al-Quran berbicara, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati lam yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Nyawa oh ya Allah, ada bergaya-gaya macam Quran tadi ya. Kalau artis kamu sorai siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Tapi siapa yang berdosa tidak dibalas kecuali satu dosa itu tuh. Wahum la yuzlam. Bahkan di riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Darimi, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan berbuat baik, baru niat berbuat baiklah dicatat satu kebaikan. Bagaimana Nabi bersabda? Ini ya, ada dua riwayat, satu dari Abu Hurairah ya, di mana Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa yang berniat berbuat satu kebaikan dicatat oleh Allah dan dia belum sempat melakukannya, dicatat satu kebaikan. Nih, niatlah dari sekarang, ya Allah, aku kalau ada rezeki, insya Allah aku nak berkurban. Tuh sampai waktunya berkurban, rezekinya belum ada, sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan kurban. Ini kadang-kadang niat baik beda. Bahkan ketika dengar tawaran kurban ngato pula. Banyak ego permintaan. La ilaha illallah. Boro-boro nak niat ya, malah ngatoi panitia pula. Aduh yang begitu. Aduh nih, aduh kan? Mudah-mudahan tidak hadir dia. Takut tersinggung pula. Gitu. Jadi baru niat, apalagi faman hamma bihasanatin fa'amilaha, dan dia melakukannya, kutibat lahu asyara, dicatat oleh Allah 10 ila 700 dhifin, bahkan bisa jadi sampai 700 kali lipat.
Maka kita yang kemarin tuh yang berkorban, itu satu korbannya dihitung sampai 10 kali lipat. Satu kambing yang dia korbankan berarti sama dengan berapa? 10, bahkan sampai 700. Masya Allah. Nah, kita kalau dengar tawaran pahala nih, mestinya kita merinding. Ya Allah, aku naknya ya Allah. Sama seperti kita pas kali lebaran nengok baju bagus. Ya Allah, aku naknya ya Allah. Sama seperti kita ketika tengok promosi HP baru, ya Allah aku naknya ya Allah, aku naknya ya Allah. Nah, itulah pula ketika kita mendengar pahala, aku naknya ya Allah. Karena mohon maaf, penceramah manapun yang datang ke PKDP ini selalu ngomong, hanya amal soleh yang bakal menyelamatkan kita. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang membuat satu peramalan saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman. Ini syarat dalam kondisi beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunianya kami kasih kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan kami kasih pahala yang lebih hebat daripada amalan baiknya. Mohon maaf, kita sholat isya tadi, mungkin ada yang tak khusyuk. Allahu Akbar. Jangan ada bau sate. Walaupun terpikir itu, Allah balas lebih baik daripada sholat dia. Ya, Allahu Akbar. Nengok imam maco agak lama, nih oka nih pegal kaki. Walaupun sholat bapak-bapak mak itu, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kebaikan Allah. Kalau kita mayar sesuatu tergantung kualitas barang. Tapi kalau Allah membalas kebaikan kita, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kualitas barang ibadah kita. Ya. Maka nih, mohon maaf, ada satu hadis. Dari atas langit itu, kamu-kamu yang duduk, kita yang duduk di sini seperti bintang yang berkelip-kelip. Ya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, itu bintang berkelip-kelip itu apa? Datangi. Pas ditengok, ya Allah, majlis zikir. Oh, kalau memang masjid zikir, sampaikan, aku memberikan ampunan kepada mereka. Terus diampuni nih, dibawa ke malaikat. Berapa orang? Banyak. Kenapa sebagian saja kau bawa namanya untuk kau ampuni? Iyo ya Allah, sisanya itu tidak ada ikhlas ngaji, tidak tulus, nak makan sate dia. Sekedar nak dapat snack baik. Apa kata Allah? Ampuni juga. Tuh, jadi walaupun kita duduk tadi terbesit, aku mendapat sate sebenarnya tuh nak hadir pengajian, dapat ampunan pula. Lihat betapa hebatnya Allah membayar kebaikan kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kualitas barang. Ya. Inilah sifat Allah kepada umatnya, sama seperti kita dengan istri kita. Walaupun makanan tua sing mati, apa uji saking wena, walaupun masuk WC muntah. Kenapa? Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, menghargai sesuatu, walaupun sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa? Kualitas barang. Tapi yang paling sanggup siapa? Allah. Buktinya kita, walaupun berpura-pura makanan tidak enak, dia omong enak, tetap di lidah kita tidak nerimanya. Nah, menantu kita yang baru muat kopi, isinya gula kalau. Cak mana Mbak, enak tak kopi aku? Wah, mantap nian, ya, mantap nian. Sampai di rumah nggak cerita sama istrinya, menantu kita tak beres. Muat kopi isi gula kalau, oke kan? Itu manusia, tapi Allah dah. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuh, aku nih ceramah. Kita tidak tahu, mungkin niat aku tidak ikhlas, niat aku mungkin nak amplop. Kalau ada, udah kate ya ditunggu. Ngapa laju ke sate terus? Nah, ini maka tak kadok kita mendengar kebaikan Allah membalas satu kebaikan berlipat ganda, kita laju tidak galak mulung pahala. Ada apa? Ya, jangan remehkan satu pahala.
di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur, satu kebaikan itu nilainya Masya Allah. Ini contoh, kalau syarat masuk surga harus ada 100 kebaikan, kurang siko tidak jadi masuk surga. Tuh nilai satu kebaikan. Tidak bisa Pak ya, tinggal syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi nengok, ngapo ini Pak Azwar tuh, iyo kata malaikat, pahalanya kurang siko. Datang baginda Nabi meletakkan sorbannya, meletakkan apa yang bisa diletakkan. Malaikat ngomong, ya Muhammad, ini tugas kami, jangan ikut campur. Nengok Nabi Muhammad ditegur oleh malaikat, Allah marah. Kalau Nabi Muhammad biarkan dia melakukan apapun, fala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang Nabi senang pasti dikasih oleh Allah. Makanya Pak, kita ini mau tidak mau, makanya pesan Nabi, addibu auladakum bihubbin nabi. Salah satu cara kita mendidik anak apa? Ajarkan bagaimana mencintai Nabi. Nah, bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, inilah mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ya, Fahmi ngajak kita yang duduk di sini, jadilah pemulung. Pemulung apa tadi? Pemulung pahala. Kutip, ya, nih, jadi tuan rumah, ngenjuk kopi, ngenjuk ini pahala kan? Masya Allah, jangan main-main. Ngenjuk air minum, ini pahala. Apalagi diniatkan untuk wong tua kita yang nak ngenjuk minum pengajian, aku nak nyumbang 3 dus. Ya, mudah-mudahan pahalanya untuk ibu aku yang sudah meninggal diterima oleh Allah. Ada sebuah hadis sahih. Ya Nabi, saya punya orang, ini ada 2 riwayat. Ya, riwayat yang pertama, dia ibunya meninggal dunia. Ummi matat wa ana ghaib. Ibuku meninggal dunia dan aku lagi tidak katib di rumah. Ya, apakah bermanfaat aku bersedekah untuknya? Iya, kata Nabi. Riwayat Bukhari. Ya. Apa yang bisa aku buat? Dia menyumbangkan satu rumahnya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain, ibunya meninggal dunia. Lalu dia bertanya kepada Nabi, sedekah bagaimana yang paling afdal? Siqayatul ma, nuangkan air minum. Menyediakan air minum, apalagi menyediakan kue, sate, amplop puluh, wah, dibungkus puluh, selesai, besar niat tuh Pak. uji kamu banyak kendang Ustaz. Jangan diundang lagi, bahaya. Jadi ayo kita pulung pahala semampu kita. Baca la ilaha illallah, baca alhamdulillah, baca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, apapun yang baik, amalan kita yang baik diawali dengan bismillah, insya Allah akan timbul barokah. Siapa yang melakukan sesuatu, ya, yang sesuatu itu punya pandangan perhatian syariat, perhatian Allah terhadap amalan sesuatu, dia tidak baca bismillah, qalilul barakah, aqta fahuwa aqta, bunyi hadisnya begitu. Ya, putus daripada barokah. Mengucap salam kepada tuan rumah, assalamualaikum, kita balik ke rumah nih, mentang-mentang rumah kita dewek, jangan tak mengucap salam, assalamualaikum. Walaupun kadang-kadang ada satu hari kita balik ke dusun, balik ke kampung kita, rumah kita kosong, tetap mengucap salam, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jadi jangan kita laju meremehkan kata-kata assalam. Kenapa? Semua kebaikan ini penting. Bertemu dengan kawan, senyum, waalaikumsalam, wah ya Allah, itu tuh pahala kan, dikutip kan, jangan tidak. Masuk WC, wah itu sumber pahala. Ya, sebelum masuk WC baca doa. Ustaz, aku dah hafal doa yang biasa tuh. Doa mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah doa. Kalau doa yang dihafal tuh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Aku dah hafal Ustaz. Allah tuh nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk. Jangan pakai kaki kiri, dahulukan kaki kiri. Kalau pakai kaki kiri, kaki kanan nak taruh di mana? Ya. Jadi masuk WC kaki kiri, itu pahala kan? Ya,
buang air kecil, duduk, acak betino, lah sunnah Nabi. Apa lagi betino kencing tegak lebih bahaya. Ini laki-laki kencing duduk itu sudah pahala. Cebok hukumnya wajib. Cebok membersihkan diri. Ini kadang-kadang ada orang kencing di pohon main polet weh. Kalau mau kencing tidak ada air, ambil batu, jangan ditutus. Ini belajar, istinja dengan batu. Ini main tutus balik bala. Uji bini ngapa berubah kak? Iyo, aku ngamali ini istinja dengan batu. Bukan main itu modelnya. Tatas tutus, kepeng kan lo. Ada caranya dipolet dengan 3 batu, ya. Sampai di rumah kalau ada air basuh dengan air. Kalau tidak itu sudah cukup. Tidak. Woi, Pak Alang keburunya pernah saya dengar ada sopir travel mati digencet tumbur mobil dari belakang gara-gara dia kencing di belakang mobilnya. Tidak cebok dulu. Jangan sampai. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang kita di pasar kebingungan nyari apa? WC masakan lagi padat. Cari dulu batu, tidak hati air, bersihkan dengan batu. Ya. Itu semua pahala. Keluar baca alhamdulillah. Ya, tadi balik ke cerita saya, selama 7 bulan saya tidak bisa buang air kecil, Pak. Wih, menderitanya bukan main. Bahkan saya punya wali santri, ya ada tumor di duburnya, di anusnya. Tidak bisa buang air besar, terpaksa dibelek perutnya nih, untuk mengeluarkan kotoran. Makanya kita ketika kita bisa buang air, itu bacanya alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Terima kasih ya Allah, gara-gara buang air ini hilang kalau penyakit, engkau sembuhkan aku. Why? Bukan main. Orang bisa buang air. Nah, semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ya, dari mulai muqaddimah sampai akhir ceramah ada canda-canda, saya minta maaf, ya. Tapi yang jelas, ya, inti dari ceramah kita tadi, Fahmi kepengen dari yang paling muda sampai yang paling tua, ya, kita semua jangan lepas setiap hari dari apa? Dari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita mulai dari jago yang wajib atau yang sunnah-sunnah. Mungkin kita tidak bisa tahajud, mungkin, tapi kan sunnah yang lain ada. Pagi-pagi keluar ada duit 1.000, 2.000, kasih sedekah, ya kan? Insyaallah aku mungkin belum baca tahajud, aku duha mungkin tidak baca, terkejar-kejar mungkin, ya Allah. Baca doanya jadilah, ya Allah luaskan rezeki aku, sudah pahala, ya. Jadi Fahmi minta terutama masalah ibadah wajib kita. Ayo bapak-bapak, ya, Fahmi mohon bagi yang masih sholatnya bolong barangkali jangan sampai bolong lagi. Malulah kita kepada Allah. Tak ada urusan kita dengan manusia, kita takut dan kalau tidak memenuhi syarat. Lalu ada apa kita dengan Allah? Sedangkan nyawa kita, sehat kita, semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berpesan, anak-anak kita ini jangan tak dididik sholat. Sekolah kita sekolahkan, bahasa Inggris kita kursuskan, musik kita ajari, ya. Tapi sholat tak kita ajari, apa kendak kita? Sampai anak-anak kita tak bisa sholat, ya. Sampai anak-anak kita mungkin tak ngerti baca Quran. Jangan sampai. Apalagi orang Padang ini dari dulu terkenal apa namanya, adat bersanding syarat. Syarat bersanding kitabullah. Ini sudah adat Padang. Nah kita sebagai anak cucunya jangan lewatkan. Buya Hamka, Syekh Yasin Al-Fadani itu dari Padang Galo, Pak. Syekh Yasin Al-Fadani itu ahlu sunnah wal jamaah wong Padang. Itu musnidul hadis, sanad hadis. Nah, lagi tidak berhenti ceramah aku ini lagi panjang, ya. Wong lan nunggu sate kan lo. Aku ini saking semangatnya, dak katik cerita wong Padang itu apa? Tidak ngerti sholat, dak katik cerita wong Padang itu masa mudanya dak ngerti tentang Al-Quran. Kini inilah, apalagi wong Palembang, Ustaz Abdul Somad Al-Falembani. Aduh dulu kita ini Islam ini belum di Jawa, Pak, dan di Sumatera. Lalu ada apa dengan kita urusan sholat tak kuahu? Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, mohon maaf, ya, tidak ada maksud hati untuk menyinggung siapapun. Terus terang saja Pak,
Yang malas mengut pahala sebenarnya bukan bapak-bapak, tapi diri saya sendiri. Saya hanya bercerita tentang diri saya. Saya bercerita tentang orang yang mungkin sholatnya bolong, itu diri saya. Saya bercerita tentang orang yang malas tahajud, itu diri saya. Saya bercerita tentang ada orang yang mungkin puasa sunnahnya dikit, itu diri saya, bukan bapak-bapak. Jadi saya sebenarnya sedang menasehati diri saya sendiri. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah, ya, karena Satila nunggu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, betapa kami ini inginkan surgamu ya Allah, tapi rasanya malu kalau dilihat amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, oleh karena itu kami mohon kepadamu kekuatan iman, kekuatan takwa, agar apa yang hak darimu kami mampu melaksanakannya ya Allah. Ya Allah, kami juga minta kekuatan darimu, apa yang menjadi batil, kemaksiatan, kefasikan, kami diberikan kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, kami ini semua sudah tahu kalau kami akan kembali kepadamu ya Allah, tapi kami sering lalai bahwasanya kembali kepadamu bukan sekedar kembali, tapi akan penuh dengan tanggung jawab. Oleh karena itu ya Allah, sadarkanlah kami untuk benar-benar kembali kepadamu sebelum kami kembali kepadamu dengan kematian. Ya Rahman ya Karim, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih kepada orang tua kami dari PKDP yang telah menyediakan pengajian ini ya Allah. Beri kami kekuatan untuk dapat menjaga adat yang baik ini ya Allah, kebiasaan yang baik ini, dan jadikan ya Allah perkumpulan ini majelis di mana kami ingat kepadamu ya Allah, majelis yang ingatkan kami dan majelis yang menyambung silaturahim kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, mohon ya Allah beradanya kami dalam majelis ini sebagaimana Nabi bersabda, taman daripada taman surga. Catat nama kami ya Allah, catat nama kami ya Allah, catat nama istri kami ya Allah, catat nama anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami untuk mendengar ayatmu, hadismu, kelak kami akan mendengar dan bertemu denganmu langsung di surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, ampuni atas segala kelalaian kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah, angkat derajat mereka dan bimbing anak-anak kami ya Allah untuk menjadi hambamu yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, balas semua kebaikan orang yang telah mewujudkan pengajian ini ya Allah, sebagaimana Engkau pandai membalasnya ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.